Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atirun nasiha qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rahul Bukhari wa Muslim. Al-haditsus sabi, ya, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. An Abi Ruqayyah, yaitu adalah kunyahnya daripada anaknya yang namanya Ruqayyah. Ya, kalau orang Arab itu dinamain tergantung kunyahnya, panggilannya nama anaknya. Ya, Abi Muhammad, ya, dari nama anak-anaknya. Ibunya juga misalnya Ummah Muhammad, Ummah Ibrahim, ya, itu salah satu daripada cara manggil dari orang-orang Arab. Dari kunyahnya, julukannya dia pakai nama anaknya. Masuk Islam Tamim bin Aus ini, ya, pada tahun ke-9 daripada hijrah, dan termasuk daripada sahabat-sahabat yang terkenal, ya, dan juga termasuk daripada sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Yang dimana Tamim bin Aus Ad-Dari ini ngahatamin Al-Quran, ya, dalam 1 rakaat sholat. 1 rakaat sholat hatam Quran. Kalau kita pas bulan Ramadan hatam Quran berapa kali? Sekali. Ada yang 2 kali? Dan Ramadan ada yang hatam Quran 2 kali? Ada 2 kali. Sekali 2 kali, ya. Setahun berapa kali? 3. Ada yang 3 setahun, ada yang berapa kali? 3 kali, ya. Kalau Tamim bin Aus ini 1 rakaat sekali hatam Quran. 1 rakaat sekali hatam Quran. Kita nih muka-mukanya orang yang setahun sekali hatam Quran, tapi kalau minta, ya Allah surga Firdausil A'la yang paling tinggi, ya. Ya Allah surga tanpa hisab, ya Allah surga sama Nabi Muhammad, ya. Kerjaannya nyari duit, hatamin Quran setahun sekali, hadir majelis kalau lagi mood, ya. Kalau pengen rebaan, beli rebaan, gitu, ya. Tapi kalau minta doanya banyak banget, ya Allah pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang bagus-bagus begitu mintanya cuma, ya Allah saya cuma gak mau berpisah sama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Pengen sesurga sama Nabi karena gak bisa pisah sama Nabi, ya. Nabi pernah lagi duduk sama sahabat-sahabat, Nabi bilang, nanti di surga itu ada tingkatan. Memang benar, Bu, nanti di surga itu ada tingkatan, ya. Orang yang tingkatnya di bawah, dia nggak bisa ketemu sama orang-orang yang tingkat atas, dia nggak bisa main gitu. Tapi orang yang tingkat atas, dia bisa main ke bawah. Nah, kalau yang di atas pemain ke bawah, kalau yang di atas sudah asik sendiri, kita nggak bisa ketemu lagi sama itu orang. Sahabat pas dengar begitu, ya, salah satu daripada sahabat langsung nggak kelihatan lagi. Setiap Nabi lagi sholat, Nabi nyari ini mana ini orang. Ya Rasulullah, terakhir kali anak ngelihat dia udah kurus, kering, pucet banget, nggak tahu kenapa. Akhirnya Nabi nyamperin, kenapa ente sampai kurus, kering, pucet begini, kayak orang mau meninggal? Anak nih semenjak kali dibilang sama engkau, kalau di surga itu nanti ada tingkatan, pasti bukan anak yang setingkat sama engkau. Nah, langsung berpikir, ya, pasti bukan anak yang setingkat sama engkau. Dan bagaimana rasanya menjadi orang yang bisa berjumpa denganmu di dunia, tapi tidak bisa berjumpa denganmu di akhirat nanti, ya. Langsung sakit. Kalau kita, ya Allah Firdausil A'la ma'al Nabi Muhammad SAW, paling pede, ya. Kalau doa paling kencang suara kita, paling pede. Tapi awal kita masih jauh daripada orang-orang hebat ini. 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Dan pernah, ya, Tamim bin Aus ini baca 1 ayat, saking tenggelam dalam 1 ayat tersebut, itu sampai subuh nggak nyadar, diulang lagi dalam sholat, baca ayat itu lagi. Tahu-taunya azan subuh. Saking menikmati, ya, menikmati daripada lantunan ayat tersebut, makna ayat tersebut,
Makanya para bapak, para habaib kalau misalnya baca ayat adab itu nangis, Baba Nur, Baba Syarifah. Ya Allah, jangan jadiin kita orang-orang yang diazab, jangan jadiin kita orang-orang yang celaka ya Allah. Kita takut sama azabmu ya Allah. Seakan-akan orang yang paling nomor 1 di neraka padahal gak pernah kenal namanya maksiat. Hidupnya pure 24 jam buat taat. Ya, kalau kita di manajemen sehari tidur berapa jam? Ya, sehari harus tidur 6 sampai 8 jam. Kalau kita hidup 60 tahun, kita sehari tidur 8 jam, itu kita kehilangan 20 tahun dari usia kita cuma buat tidur. Ya, dari 60 tahun tuh 20 tahun isinya buat tidur. Kalau 8 jam nih, pagi sama malam. Nah kita kan malam beda, siang beda. Lagi kecapean kadang-kadang beda. Karena kalau kita lagi kecapean suka ngelenyak ketiduran, beda juga. Nah itu kita harus lagi melihat apakah sudah cukup amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Tamim bin Aus ini datang ke Madinah, ya, itu membawa lampu. Datang ke Madinah bawa lampu pada saat itu. Ya, pada saat waktu itu di malam hari. Terus di masjidnya Madinah lampunya ini digantungin, lampu zaman dulu kan lampu yang kayak gantung gitu kan. Jadi dulu di masjid itu nggak ada lampunya, nggak dilampuin masjid. Kok bisa di masjid nggak dilampuin kelihatan? Kita kalau mati lampu dadakan malam-malam gimana? Ya, teriak-teriak kan, histeris gitu. Pikiran kita terkuntilanak masuk dari pintu, ntar setan begini. Pikiran kita kemana-mana nyari lilin, nyari HP buat nerangin. Ini sahabat Nabi ini kalau mau ke masjid nemuin Nabi, dan cahayanya Nabi Muhammad seakan-akan menerangi seluruh alam. Jadi mereka jalan ke masjid nggak pakai lampu, jalan bareng Nabi dalam masjid nggak pakai lampu, saking terangnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini si Tamim bin Aus ini ngegantungin lampu, ya, ngegantungin lampu di masjid, masjidnya jadi terang. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat masjidnya itu terang, bilang semoga Allah, ya, nawarallahu alaika fid dunya fil akhirah. Semoga Allah menerangkan hidupmu di dunia dan akhirat karena engkau telah menerangi masjid. Ya, doanya Nabi buat Tamim bin Aus. Ulin mana Jibril radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Nabi SAW haddasa alal mimbar. Nabi Muhammad SAW pernah pada saat zamannya Tamim bin Aus ini, Nabi di atas mimbar. Nabi disering mengumpul sama para sahabat, ya, menceritakan, mengkisahkan, memberikan nasihat, lagi dan lagi memberikan nasihat di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi, Nabinya masih hidup, Nabinya masih sering nasihatin umatnya. Apalagi kita yang Nabinya udah nggak ada, kita butuh banget duduk buat dinasehatin, dengerin. Belajar ke dzikra tanfa'ul mukminin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang mukmin. Ya. Terus Nabi lagi duduk nih di atas mimbar. Nabi ngumpulin orang-orang di sekitar situ, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ente orang tahu nggak kenapa Anda mau ngomongin apaan? Tahu nggak Anda mau ngomongin apaan? Katanya para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Engkau yang tahu dan Allah yang maha mengetahui. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, aku nih ngumpulin kalian karena mau cerita. Nabi, ya, Nabi mau cerita. Tamim bin Aus ini adalah dulunya seorang Nasrani, dulunya bukan seorang Islam. Faja'a wa bai'a wa aslama. Dia datang ke sini kemudian dia masuk Islam. Dan dia menceritakan satu cerita yang mana cerita itu memang benar, ya. Jadi orang yang dulunya itu berpegang pada agama Nabi Isa, pada agama yang benar, itu ada yang benarnya, gitu. Injil yang benarnya itu ada yang mengatakan bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman pelengkap daripada agama yang dibawa oleh Nabi Isa zaman dulu. Cuman kan kalau sekarang dilebih-lebihin, ya, ditambah-tambahin. Buktinya setiap gereja aja isinya beda-beda kadang-kadang, nggak sama-sama. Nah kemudian kata Nabi, jadi ada kisahnya, ada seseorang nih lagi bareng-bareng naik perahu, ya.
orang ini bareng-bareng naik perahu sampai akhirnya mereka ini dekat di satu tepi, ya, main-main aja, main-main gitu orang-orang Arab zaman dulu. Tiba-tiba dekat di satu tepi, pas turun daripada tepian itu ketemu satu binatang yang banyak banget bulunya, ya, gede, banyak banget bulunya, sampai nggak tahu yang mana yang bagian depannya dia ini, yang mana bagian belakangnya dia, saking berbuluan semuanya. Habis itu, dan dia bisa ngomong sama manusia. Dia bisa ngomong sama manusia, binatangnya. Udah serem begitu bisa ngomong manusia. Kalau kita ngeliat gitu gimana? Naik lagi ke perahu ya, birit-birit aja cepet-cepet. Kita dayung barbar kemana kayak nyampenya ya. Yang penting jangan ketemu sama yang modelan begitu. Akhirnya ditanya, ini kamu siapa? Aku ini mata-mata, katanya gitu. Kamu ngapain di sini? Aku ini suka nanya-nanya tentang kabar-kabar dunia, dan aku suka ditanyain sama Al-Masih Dajjal. Kenapa dibilang Masih Dajjal? Karena kehadiran itu yamsahul ard, menghapus bumi. Ya, main Masih yang bakal menghapus bumi. Kemudian dibilang nih sama si binatang ini, kalau kamu mau ketemu sama Dajjal, ya kamu datang ke tempat tersebut. Nih orang didatengin kalau kita nih ngibrit, kita kabur ngibrit, nggak bakalan kita mau nemuin Dajjal. Jadi disamperin, ya. Dajjalnya belum waktunya keluar, sama mereka orang disamperin. Ya ditanyain, kamu siapa? Tanya orang tersebut. Yang dimana orang tersebut dalam keadaan terantai, ya. Terantai namanya. Kemudian ditanya, kamu ini siapa? Saya ini adalah Dajjal, yang dimana waktunya saya hadir 40 hari itu bagaikan waktu yang lama. Dajjal hari pertama ada di dunia, hari pertama seharinya bakal dilalui bagaikan setahun. Sakingan beratnya fitnah pada saat Dajjal ini tiba. Dia bisa menghidupin orang yang mati, ya. Bilang nih, saya hidupin orang tua kamu. Bilang sama anaknya suruh menyembah saya. Anak nyembah dia hidup, ya. Fitnah. Tapi fitnah nggak beneran dihidupin, itu cuma jasadnya doang dipakai. Terus bisa menghancurkan segala macam. Semua makanan Dajjal yang pegang, sampai dikatakan orang-orang yang beriman sama Allah pada saat ada Dajjal itu keluarganya diikat-ikatin di dalam rumah, bininya, anaknya diikat di tiang, sampai nangis mau makan sampai dia ngeliatin bininya meninggal, anaknya meninggal satu-satu karena kelapar. Mendingan kelaparan daripada kalau minta makanan sama Dajjal harus bilang bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Satu harinya bagikan setahun. Ada di dunia nanti Dajjal 40 hari dong, bisa harinya bagikan setahun. Nah, semoga kita selalu kalau lagi doa Allahumma a'udzubika min fitnatil masiihid Dajjal, dan juga jangan lupa baca ayat Kahfi. Termasuk orang-orang yang baca ayat Kahfi adalah orang-orang yang terlindung daripada fitnahnya Masiihid Dajjal. Kemudian ditanya, ya, engkau siapa? Aku Dajjal. Nah, terus kenapa kalian bisa nyampe ke sini? Dikisahin tadi kita ketemu binatang begini-begini. Terus si Dajjal ini nanya, akhbiruni an-nakhl baisan hal tuthmar, ya. Kabarin nama saya, apakah pohonan kurma baisan ini masih berbuah, ya. Masih. Sesungguhnya saya nungguin, ya, kapan itu nggak kembali berbuah, termasuk dari tanda-tandanya akhir zaman. Tanda-tandanya saya bakal dilepaskan. Terus Dajjal nanya lagi, aku mau nanya sama sungai Tiberia, apakah masih ada airnya? Masih. Nah, aku nungguin kapan itu nanti sungai bakalan nggak ada airnya. Kemudian akhbiruni, kabarin saya tentang Nabi akhir zaman, ya. Sesungguhnya Nabi akhir zaman, ya, nanti akan dibangkitkan, terus dia bakalan diusir daripada tempatnya sendiri. Orang-orang di tempatnya gak bakal beriman, dan sebagian orang bakalan taat.
Imma inna dzalika khairun lahum ayati'uhu. Padahal lebih baik, kata si Dajjal, lebih baik kalau mereka ngikutin itu Nabi. Padahal ketuanya iblis. Khairan an-nabi ayati'uhu. Aturan mereka itu taat sama nabinya mereka. Ya. Habis itu, wa inni mukhbirukum anni inni annal masih, sungguhnya saya Dajjal summiya bidzalik, saya dinamain Masih karena saya nanti bakal yamsahul ard fil muddah yasirah, di masa yang sebentar saya bisa ngapus bumi. Wa inni ushaku ayu adana li fil khuruj fa akhruj, dan aku nungguin kapan nih waktunya aku diizinkan buat keluar ke bumi. Fala ada Korea illa habattuha fi arba'ina lailah, enggak ada satu tempat dimanapun di seluruh dunia kecuali bakal saya masukin, di desa-desa terpencil manapun bakal saya masukin, bakal saya kasih fitnah semua orang-orangnya kecuali di tempat Makkah dan Madinah. Semuanya setiap kali, dan dikatakan wagila Yaman, Hadramaut, ada yang bilang Tarim ya. Tapi yang pasti adalah Makkah, Madinah. Itu ketika saya mau masuk dicegat sama malaikat, tapi tempat-tempat lain saya masukin terusurin sampai desa-desa terpencil, saya datengin semua orang satu-satu. Ya. Minhum malaikat sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimi hadaratihi fil minbar wa qala hadhihi thayyibah hadhihi thayyibah hadhihi thayyibah ala hal kunta haddathukum dzalik ya. Wa itu ba'alukal asab. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, dan ini adalah Ardun Thayyibah, Madinah, pakai tongkatnya Nabi mengisyaratkan tempat ini adalah tempat Madinah yang tidak akan dimasuki sama Dajjal ya. Tapi kalau kita melihat daripada tanda-tanda akhir zaman ini udah mulai kelihatan, udah mulai banyak banget kelihatan ya. Salah satunya Mekah, Madinah sudah mulai tanah yang usang itu sudah mulai dapat menumbuhkan hijau-hijauan. Dan juga kalau kita ke Nabiullah Hud itu ada kayak sumur gitu, terus isinya batu-batu. Gak ada yang isiin batunya, tapi katanya tandanya semakin atas batunya itu maka semakin dekat akhir zaman. Dan di zaman ana ziarah Nabiullah Hud itu udah deket banget, tinggal berapa batu lagi gitu kayak full itu tempatnya. Terus banyak lagi dari tanda-tanda akhir zamannya yang sudah mulai ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zaman ini sudah mulai semakin menunjukkan tanda-tanda bumi ini sudah semakin tua, bumi sudah semakin dekat untuk tiba masanya pada kehancuran. Maka jangan sampai di akhir zaman kalau nggak kita habis gara-gara umur, kita habis gara-gara haula akhir zaman, daripada kejadian-kejadian hari kiamat, termasuk daripada corona itu juga tanda-tanda akhir zaman. Karena waktu zaman Abu Bakar Adi ini beberapa tahun sebelum corona, Abu Bakar Adi udah bilang ya, nanti di tanda-tanda akhir zaman salah satunya bakal ada satu penyakit, yang mana penyakit itu buat berhentinya tawaf di Ka'bah. Itu berapa tahun kemudian baru terjadi ya, baru tersebar lagi video itu. Dibilang ternyata corona tanda-tanda daripada akhir zaman. Dan ketika selesainya corona tuh gubernur bilang, belum selesai corona, waktu itu lagi dahsyat-dahsyatnya corona, anak Darul Zahra tuh anak nggak bisa pulang karena semua bandara kan ditutup gitu. Anak mau pulang, anak masih di Yaman. Itu mengagetkan banget ya. Jadi kita orang nih udah nulis daftar safar, daftar pulang ke Indonesia. Hari ini nih nulis daftar pulang karena anak pondok kan gak dengar kabar apa-apa ya. Apalagi kita di Hadramaut gak tahu apa-apaan. Tulis nih, besoknya itu pembayaran pulang, pembayaran pesawat buat pulang. Pas anak mau bayar, kita orang dikumpulin nih yang daftar pulang. Dia bilang, semua bandara hampir di seluruh dunia ditutup. Hah? Kita orang bingung, baru mau bayar, kenapa ditutup? Gitu. Pokoknya ada satu penyakit yang menyebabkan bahwasanya bandara yang ditutup dan kalian orang nggak bisa pulang. Apa penyakit? Kita mikir ya, apa penyakit yang bisa buat sampai bandara ditutup? Kita orang benar-benar nggak tahu. Di Hadramaut nggak tahu penyakit itu. Asal nelfon ya, adik anak si Balkis, tadi sakitnya kayak zombie dibilang. Nah ada tuh orangnya di sini. Anak mikir iya bang kayak zombie ya. Dan zombie ada di film-film doang tuh, orang mati kelejet-kelejetan katanya gitu di tengah jalan. Wah ternyata film zombie jadi kenyataan di akhir zaman gitu. Ternyata anak dibohongin sama anak kecil. Penyakitnya bukan kayak zombie enggak, cuman memang penyakitnya itu menular dan membuat orang
meninggal gitu. Sampai semua isolasi kita doang Hadramut nih nggak ada isolasi, kita sholat jamaah, kita majelis ini itu nggak tahu apa-apa, dan subhanallah nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang apa gitu. Ya udah aman-aman aja. Nah habisnya sampai polisi datengin Daruzakra Darul Mustafa, kita kayak dikepung gitu, nggak boleh ada aktivitas sama sekali yang berinteraksi dengan orang. Ya udah baru mau nggak mau ya kan kita, tapi Habib Umar tetap menyuruh tetap kalian sholat berjamaah. Karena yang punya penyakit itu Allah, kalau Allahnya dijauhin ya Allahnya ditinggalin ya kamu dikasih sakit gitu. Jadi Habib Umar tetap wasiatkan kita tetap wirid bersama, sholat bersama gitu ya. Itu salah satunya akhir zaman lagi syadid-syadidnya tuh. Bapak Nur bilang sama kita, ini penyakit corona syadid nggak? Syadid itu bapak, nanti bakalan hilang. Girang nggak kita juga gitu? Ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa hilang, kita bisa balik ke Indonesia ya. Kita bisa balik ke Indonesia, bisa hidup normal lagi kata Bapak Nur. Tapi setelah hilang bakal ada yang lebih dahsyat daripada corona. Akan ada sebuah wabah penyakit yang lebih parah daripada corona. Nanti ya termasuk dari tanda-tanda akhir zaman kita. Habis dibikin senang kita dijatuhin lagi. Ya Allah, yang begini modelannya aja ya, kita udah capek banget waktu itu. Gimana masa-masa isolasi kita kan sumpah banget ya. Oh, gak bisa kerja, orang gak punya duit, mau beli makanan dari mana, orang mau keluar begini-begitu susah, setiap hari di rumah. Akhirnya orang yang berkutak di rumah berantem mulu ya. Gara-gara ketemu dia lagi bosan, gak bisa ketemu orang. Dan itu salah satu daripada tanda akhir zaman yang kita udah rasain. Tapi manusia terhijab matanya, terhijab daripada kesadaran yang ini kita. Maka ya jangan sampai kita nih termasuk daripada orang-orang yang ya merasakan haula akhir zaman, atau kita nggak merasakan, kita rasa aman-aman aja, tiba-tiba datang hari kiamat atau tiba-tiba datang kematian karena salah aja. Ya. Ada nih orang katanya dia cerita sama temannya malam-malam WhatsAppan, temannya bilang, gue nitip dong tuh tas gue yang lo pinjem gitu. Ada orang anak kenalnya dia cerita, tahu pagi-paginya nih malah masih cetan titip tas gue gitu ya. Paginya dia kirimin kabar dia udah di jalanan kelindes sama. Walau bisa ngomong apa-apa lagi tuh tas benar dijagain seumur hidup ya. Nah, temannya langsung meninggal di jalanan, nggak pakai ada apa-apa, nggak pakai ada apa. Ya. Kita nggak tahu kapan ajalnya kita nih di mana. Ada orang pleset kamar mandi gitu meninggal, ya belum siap-siap belum apa. Ada orang tiba-tiba sakit panas koma, nggak sadar-sadar. Tapi semoga kita semua nih yang masih sadar panjang umur, sehat walafiat, keluarga kita yang lagi pada sakit diberikan kesembuhan, kesehatan lagi ya, agar bisa terus insya Allah menjadi orang-orang yang beramal. Kemudian hadis tersebut berisi ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Kunna liman, buat siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Yang pertama buat Allah. Apa itu maksudnya nasihat buat Allah? Ruya annal hawariyina qalu li Isa sallallahu alaihi wasallam nasihat lillah. Ya, orang-orang Hawari ini bertanya sama Nabi Isa, siapa itu ya orang-orang yang maksudnya itu adalah nasihat lillah? Katanya adalah orang-orang yang mendahulukan haknya Allah atas hak hambanya. Orang-orang yang mendahulukan haknya Allah daripada hak hambanya. Ya. Kemudian ada salah seorang, dia termasuk daripada orang yang maksiat. Ada yang bilang dia mabuk atau melakukan suatu hal yang sering dilakukan daripada maksiat. Ya lagi jalan nih, dia melihat selembaran di bawah kayaknya ada bertuliskan nama Allah. Sama dia diambil, dibersihin, ya, terus ditaruh di tempat yang tinggi. Kemudian dia mendengar kayak ada suara, kalau ma tayyibta ismi fid dunya la tayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Ada suara tiba-tiba bersuara,
sebagaimana engkau meninggikan namaku, maka akan aku tinggikan namamu dunia akhirat. Langsung jadi wali, ya langsung jadi wali. Padahal orangnya dari maksiat, maka kita harus meninggikan segala sesuatu tentang Allah. Wali rasulihi. Nah, siapa nih orang yang jadi nasihat? Wali rasulihi adalah orang-orang yang beriman atas apa-apa yang dibawa syariat amanah Nabi. Hati-hati, zaman ini semakin rumit. Islam aja dibuat rumit, ya. Ini dibawa amanah Nabi, tapi imamnya ini bilang begini, imamnya ini bilang begini, imamnya ini bilang begini. Saya ngikutin apa-apa yang dibawa sama Nabi dari zaman dulu ke zaman sekarang, nggak berubah, gitu aja. Ya, kecuali ada beberapa ahkam yang memang ahkam akhir zaman yang nggak bisa disamain sama dulu. Keadaannya dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil, gimana? Nah itu kan udah berubah hukum daripada zaman. Tapi kalau namanya syariat, saya mengikuti dari apa yang dulu Nabi bawa. Diajarin nama Nabi, diajarin nama Imam Syafi'i, diajarin nama guru anak Habib Muhammad bin Habib, yang mana bersanadkannya, bernyambung guru-gurunya langsung sama Rasul. Jadi hati-hati ya, kita nih jangan gampang mudah dilobi sama orang. Begini-begini loh, kayaknya gak masuk akal begini. Sekarang berapa banyak agama sesuai logika. Logikanya begini ya. Orang bilang manusia itu gak ada yang ciptain, dia dulunya kera. Ya gak ada gak logika begitu ya kan. Saya bilang kesian banget kita dulunya monyet. Nanti kita mesti ziarah ke kebun binatang. Tapi dari mereka kita berasal kakek moyang kita. Harusnya kita jagain tuh monyet-monyet ya kan. Ada kan sains mengatakan begitu. Dari logika katanya, dari kera lama-lama mirip, katanya soalnya kera nih mirip sama orang. Udah sedih amat dibilang mirip sama kera ya. Karena saya nggak mau dibilang mirip sama monyet. Ada tuh gambarnya yang sekolah, benar nggak? Iya. Ada lah sekolah padahal. Kamu bisa tahu. Ya benar nggak ya? Benar ya yang pada sekolahnya. Dibuat gambarnya gitu ya. Dari kera lama-lama keranya dari bungku, keranya dari bangun yang berdiri orang tapi mukanya kera gitu ya. Itu orang yang mukanya kera gimana ceritanya dulu tuh ya? Dia udah mulai berdiri begitu tapi mukanya masih monyet, sampai mukanya orang. Ya Allah, kata anak itu berjasa juga si monyet, si kera ini. Dulu dia kaki moyang kita ternyata. Semua pakai logika ya. Semua pakai logika. Sains pakai logika. Kemudian ada seorang syekh terlambat datang. Dibilang sama muridnya, kata muridnya, "Syekh, kenapa sih terlambat datang nih murid-murid yang kepintaran? Pada belajar sains," katanya, "manusia berciptakan sendiri begitu." Kata syekhnya, "Tadi saya nungguin di pinggir danau, saya mau nyebrang sungai nih." Saya bilang, "Ayo dong pohon cepat menjadi perahu," kata syekhnya gitu. Akhirnya si pohon ini ya, dia copot-copotin kayu-kayunya sendiri, terus dia merakit-rakit dirinya sampai dia jadi perahu. Baru anak naik, makanya terlambat. Gimana sih, kata muridnya, mana bisa perahu jadi sendiri? Pasti perahu jadi ada yang jadiin. Itu perahu aja nggak bisa, gimana lagi orang, katanya. Udah pasti orang kayak kita nih ada yang ciptain. Orang kepintaran malah jadi keblinger ya. Begini semuanya nih secara logika, udah secara logika mulu. Otak kita juga masih pas-pas. Nggak semuanya logika kita pikirkan itu benar, hati-hati. Kemudian li rasulihi wa li a'immatil muslimina, dan buat ya pemimpin muslim. Pemimpin kita di rumah siapa? Suami ya, suami pemimpin. Di madrasah ibu guru ya, anak-anak di rumah ibunya, bapaknya pemimpin. Kalau di sekolahan ustazahnya ya. Ini anak-anak kayak di pesantren ini kerjaannya berontel mohon ustazahnya ya. Nah ustazah begini curhatan hati ustazah. Kalau kita titipin anak kita, biarin gimana gurunya mendidik dia ya. Kalau di alon-alon mulu nggak jadi orang pintar, kayak jadi orang berbahan doang nonton Korea. Nggak apa-apa, nah kamu nggak usah hafalan ya, nggak apa-apa, kamu sini rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapainnya, nggak pintar tuh anak. Justru dititipin ke kita, kita didik dengan caranya kita. Mak kerjaannya komen, afwan ustazah ya. Ini kenapa begini-begini ya ustazah, kenapa begini-begini?
Lah dititipin anaknya buat kita didik, tapi kita didik disalahin. Kalau gitu nggak usah di pesantren, didik aja sendiri, bisa kan? Jadi dia bisa ngapal hadis sebanyak itu, jadi dia bisa paham nahwu, jadi dia bisa wirid, duduk wirid sehari 5 kali, bisa nggak? Kalau bisa, saya lepas, saya kasih, saya balikin ke orang tuanya, kan lebih pintar, ya kan? Misalnya cuma ngomen, aturan kita dukung, anak kita iya nggak apa-apa, diempos aja tuh pahanya, ya, kalau dimacem-macem aja. Namanya mau dididik ustadznya atau ustazahnya atau guru-gurunya, namanya dia mau dididik, kasih dia buat biar dia jadi orang yang berhasil. Kalau anak dibelain mulu, dia kabur ke orang tuanya terus, ya kan? Dia mau dididik sama tadi aku diginiin, tadi aku diginiin, udah habis, gak bakalan dia jadi seorang yang sukses. Kemudian wali aimatil muslimin, sama pemimpin-pemimpin kita nurut, ya. Sama kalau di pondok ada namanya musyrifah ghurfah, nurut kita. RT, RW, ya, dia bilang ini jalan ditutup sementara, mang dasar nih si Pak RT ya, bilang buat dia hajatan jalan ditutup, zolim benar gini. Ya udah kita turutin, namanya orang kesianan, dia mau hajatan, dia gak punya tempat, emang dia bisanya cuma ngambil bagian situ, ya udah kita turut lewat jalan lain, ya. Tapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Pernah Nabi Muhammad SAW ya memberikan satu kepemimpinan pada satu orang, dipercayain sama Nabi, ya. Muhammad SAW mempercayakan satu orang, dibilang ente jadi pemimpinnya ya daripada orang-orang ini. Mereka nih ya biasa orang Arab suka pada bercanda-bercanda, kita juga orang Betawi suka pada bercanda, ya kan? Kita kalau ngeledek orang pinter gak? Jagonya orang, ya. Lidah kita nih pinter banget, loh, ya. Tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping, ya. Tumbuh ke atas, nggak ke samping, samping aja nggak ke atas. Kita yang tinggi berbangga diri, ya. Tuh kita yang bening, aku nggak punya duit tapi tuh buat beli skincare, ya. Muka nggak diurus, gimana nggak suami lo ngelirik cewek lain, gitu. Pinter kita nih. Bercandain orang, nggak ngaca dulu gitu ya, nggak ngacain diri dulu, tapi kita ngelihatnya ke orang, ke kekurangan orang mulu, padahal setiap orang punya kekurangan masing-masing. Ini kelebihannya begini, ini kelebihannya begini. Mungkin yang kulitnya coklat dia manis, ya kan? Ya ada coklat manis, ya. Mungkin yang begini dia kelebihannya begini. Orang masing-masing punya kelebihan, orang masing-masing punya kekurangan. Wah, semua orang sama kita cetakannya. Dia bercanda nih, bercanda sampai pemimpinnya kesel. Ada pemimpinnya bilang, bawain api sini, kayu bakar. Terus dibilang, ini yang bercanda keterlaluan, bakar aja di api. Untung anak nggak pernah begitu kan sama kalian orang. Sini, buatin api, biar bakar aja. Nggak pernah kan begitu? Ya, coba kau digituin, takut nggak? Takut nggak? Besok-besok kan begitu kali ya. Buat api. Sini. Ayo, yang nggak nurut-nurut nih. Pemimpinnya masukin aja nih ke dalam api. Pada nih anak-anak susah bener dibilangin. Ya. Sadis amat ya. Terus katanya mereka nih nggak mau. Kok nggak mau, kan kata Nabi Anda pemimpin kalian. Ngapain kita nurut sama ente, kan biar nggak masuk neraka, masa kita dibakar di dunia? Ya, katanya nih orang-orang. Kita nurut sama ente, nurut sama Nabi biar nggak dibakar neraka. Mau ngapain kita masuk di api di dunia? Gitu. Akhirnya sampailah kabar ini ke Nabi. Nabi bilang, la ta'ata fi makhluqin bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada tapi taat sama makhluk buat maksiat sama khaliq. Allah nggak memerintahkan orang buat ngebunuh, buat menghakimin sendiri. Jadi kalau yang kayak gitu mah maksudnya Nabi nggak usah diturutin. Atau anta bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada kita taat sama makhluk tapi kita bermaksiat sama Allah. Kemudian ya immatil muslimina wa ammatuhum, kita juga buat semua sesama muslim harus menjadi orang-orang yang bermanfaat, ya. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat buat hamba-hamba Allah yang lain. Jadilah kamu, ya, seenggaknya kalau nggak bisa bermanfaat buat orang, jangan nyakitin orang. Gue emang lagi sumpek aja sih, lagi bad mood aja, ya. Jadi bawaannya kita nih kalau lagi bad mood mesti nyemprot orang,
Kalau muka-muka mak-mak nih udah sumpah ya, nungguin anaknya yang mana yang bisa disemprot. Ya, pasang banget nih dia lagi berbuat, gue lagi sumpah dari tadi. Atau kita yang berteman, kalau lagi alasan kita lagi head, lagi PMS, ya nggak? Suka nggak teman kita kalau tiba-tiba cemberut aja? Kenapa sih ente? Aneh lagi banyak hafalan, dah mau usah ganggu. Atau nggak dia tiba-tiba marah-marah sendiri? Kenapa sih kayaknya marah-marah mulu? Kayak orang tua. Aku tuh capek, tau nggak? Capek daripada begini. Gara-gara kita urusan kita sendiri, bad mood, kita jadi marah-marah sama teman-teman. Boleh nggak begitu? Profesional, masalah pribadi kita ya urusan kita, masalah kita sama orang ya urusan kita sama orang. Dia nggak tahu apa-apaan, tiba-tiba kita ngomel-ngomel, malah jadi kayak orang di ada ngomel-ngomel sendiri, ya tiba-tiba ngomel aja, bu anak temuin ngomel, woi, iya, ya, woi jangan buang sampah jalanan, woi banat, bikin bawa ngomel, tiba-tiba besokannya dia nyengir, ya. Kak, ini begini nggak apa-apa, ya. Kak, tadi aku begini, iya nggak apa-apa. Nyengir aja. Kenapa ya? Tadi udah ikhtibar, udah kelar ya. Siapa tuh yang begitu? Dan nyengir seharian. Jadi kita berbuat sama orang tergantung moodnya kita. Harusnya itu nggak ada urusannya. Masalah akhlak dan adab kita sama orang nggak ada urusannya sama moodnya kita hari ini, ya. Jadi semoga ini menjadi nasihat buat kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang lain, berusaha berbuat baik dan tidak menyakiti hamba-hamba Allah yang lain. Kita menjadi orang-orang yang taat sama pemimpin kita. Kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Dan semoga hajat-hajat dunia dan akhirat kita dengan berkatnya majelis kita pada hari ini dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemarin baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Baca ya, insyaallah setahun ke depan rezeki kita lancar, urusan kita rezeki amin, dari ujung ke ujung amin kalau rezeki. Kalau perkara akhirat amin, rezeki ini banyak amin, jodoh amin, biar masuk surga amin. Semoga Allah SWT mengijabah segala hajat dunia akhirat kita. Amin. Berkah maulid Nabi Muhammad SAW dan juga buat sahabatul bait, ya, anak Amel Khadijah dan juga keluarga besar, semoga diijabah segala hajat-hajatnya, apa yang diusahakannya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, segala harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Fatihah, ya, Fatihah Syifa buat Zainah binti Zainal Haddad, ya, dan juga Luqman Hakim bin Tahmid. Semoga orang-orang yang sakit diberikan syifa, kesehatan, dan juga semua orang-orang yang kita cintai diberi kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ala hadirin yang dikunaikan salih ala hadirin Nabi sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini baru saja meninggal. Siapa yang meninggal? Muna murid. Adanya meninggal. Kenapa meninggal? Oh iya. Ya, nomor berapa? Oh, pantesan barusan pulang. Ada yang ibu bukan itu. Dan juga kita minta Fatihah buat yang baru saja meninggal, ya, Sayyid Ja'far As-Shadiq bin Ali Al-Kaf, juga buat arwah Jid Muhammad bin Syah Haddad, Jida Fatmah binti Sadiq Al-Jufri, Jid Umar bin Hamid bin Ahmad As-Segaf, Jida Sakinah binti Umar As-Segaf, Jid Zain bin Rasulullah Haddad, Al-Hadini wa Qulada Salih Al-Hadirin Nabi Bisir Al-Fatihah. Alhamdulillah juga kita sebutin arwah kita masing-masing, keluarga kita, orang tua kita, orang kita cintai, siapapun, semoga mendapatkan daripada rahmat yang hari ini kita hadirkan buat mereka semuanya telah mendahului kita dalam kubur. Semoga Allah masih kasih sayang buat mereka di dalam kubur mereka.
Allah usia rahmat dalam kubur mereka. Al-Fatihah kita menjadi hadiah buat mereka dan kebahagiaan buat mereka. Ya Allah hadirin wa barakallahu salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جل تمام الله